Baik ya. Jadi hukum karma yang pertama adalah aksi reaksi. Lihat saya semuanya. Saya tanya, ingin bahagia nggak kita? Bahagia itu hanya bisa ditarik oleh bahagia. Dan bahagia tidak mungkin ditarik oleh sedih. Jadi kalau ingin bahagia, bahagialah sekarang. Kalau kamu sudah bahagia, maka kamu akan menarik semua hal yang membahagiakan. Syaratnya kamu bahagia. Karena hanya bahagia yang bisa menarik bahagia. Itu namanya tabur tuai. Itu sejenis aksi sama dengan min reaksi. Jadi aneh ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya karena gak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya gak usah acungkan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA gak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getaran, kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan. Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau berlimpah utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik menarik. Makanya yang suka ngomong hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan akan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja susah dan penuh perjuangan coba. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Makanya syarat pertamanya apa? Ganti kata susah dengan mudah. Pernah perjuangan ganti dengan menyenangkan. Coba ganti di otakmu dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Percaya sama saya, kalau sudah diganti kata di otaknya like attracts like. Itu namanya tabur tuai. Ini mekanisme semesta itu seperti itu. Cuman kita nggak ngerti, mengubah nasib malah kerja keras. Saya lihat itu ada di WA grup kita itu, pejuang subuh. Ya Allah. Siapa tuh orangnya? Pengen kenal saya itu. Pejuang subuh. Berarti dia subuh aja harus berjuang. Artinya bangun saja penuh perjuangan kan repot. Betul nggak? Hati-hati dengan kata-katamu. Like attracts like.
Paham? Yang kedua, mekanisme karma bekerja itu adalah menurut aturan penciptaan. Siapa sang Maha Pencipta? Pikiran kita. Oleh karena itu maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkreasi proses penciptaan yang baik. Itu yang disebut dengan mengubah nasib. Aturan karma yang ketiga adalah kerendahan hati. Karena apa? Perhatikan saya. Sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu. Aturan yang keempat, karma ini ada sebagai proses edukasi untuk bimbingan agar kita bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah. Siapa yang tumbuh? Yang tumbuh itu jiwa. Tumbuh apanya? Tumbuh kedewasaannya. Oleh karena itu maka pertumbuhan tubuh tidak dikategorikan sebagai sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa. Karena tubuh itu nanti juga pada akhirnya akan selesai. Diganti tubuh yang baru. Tapi jiwa harus terus bertumbuh. Jadi biar kita hidup di tubuh mana, di tahun mana, di ruang waktu yang mana, sepanjang kita diberi tubuh, sepanjang itu pula jiwa kita akan bertumbuh. Kalau mau belajar. Karena banyak yang hidupnya sudah berulang kali di semesta ini tidak tumbuh kedewasaannya karena tidak mau belajar. Selanjutnya hukum karma itu punya aturan tanggung jawab. Apa artinya? Kita dididik oleh semesta untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sadari, kita tidak menanggung karma orang lain. Kita hanya menanggung karma kita sendiri. Oleh karena itu gak perlu usil, gak perlu komentar kepada apa yang dilakukan orang lain. Karena Anda tidak menanggung karma orang lain. Pakewuh yang kita lakukan selama ini, ya, ngomentari orang, menghakimi orang karena kita tidak mengerti. Anda tidak pernah menanggung karma yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karma itu tidak perlu pakai Google Map untuk tahu alamat pembuatnya. Jadi tenang aja. Selanjutnya adalah fokus. Karena pikiran itu tidak bisa paralel, maka alangkah baiknya kalau kita selalu fokus kepada hal baik. Supaya yang datang adalah hal baik. Karena begitu kita fokus pada hal buruk, apa yang terjadi? Pikiran menciptakan perasaan. Perasaan menciptakan realita. Realita yang buruk menciptakan pikiran buruk. Menciptakan perasaan lebih buruk lagi. Menciptakan realita yang lebih buruk. Dan itu akan terperosok kita dalam lingkaran keburukan yang semakin dalam. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita akan mulai bisa mengurangi sedikit penderitaan dalam kehidupan. Karena mekanismenya sudah kita pahami. Oleh karena itu yang pertama, pesan saya, perhatikan, kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Jadi orang yang senang dengan kenyamanan berarti sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kenyamanan adalah musuh bagi pertumbuhan. Jadi oleh karena itu kalau ingin tumbuh berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Hati-hati keluar dari zona nyaman. Karena apa? Banyak yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Tahu jawabannya? Kalian sudah terbiasa untuk nyaman ketika mendapatkan yang diinginkan. Dan langsung sesaat tidak nyaman ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Padahal pertumbuhan hanya akan terjadi saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Ulangi. Pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi justru saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi orang yang selalu siap menerima yang diinginkan saja berarti dia siap mati.
karena jiwanya tidak akan tumbuh. Ketika kita melangkah maju menuju pertumbuhan, pilihannya cuman itu saja. Daripada kita melangkah mundur ke tempat yang aman. Melangkah mundur ke tempat yang aman berarti kita membunuh diri kita. Melangkah maju ke tempat pertumbuhan berarti kita sedang mengizinkan kita tumbuh. Tetapi di tempat yang itu, di situ ada zona tidak nyaman. Tetapi itu tumbuh. Pilih mana? Pilih mana? Melangkah maju ke tempat yang tidak nyaman, tetapi ada pertumbuhan, atau melangkah mundur ke tempat yang aman, tetapi kita mati. Pilih mana? Bohong. Bohong. Yang terjadi nggak begitu. Begitu masuk zona tidak nyaman, ya pasti marah, benci, mengeluarkan kata-kata kotor, betul nggak? Menyalahkan orang. Yang terjadi itu. Padahal disitulah justru ada pertumbuhan kalau kita mau masuk ke situ. Karena pertumbuhan hanya terjadi di zona tidak nyaman. Makanya pertanyaannya, mau melangkah maju ke zona tidak nyaman tapi tumbuh, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi tidak tumbuh? Pasti jawaban kamu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Kenyataannya yang kedua, maksudnya begitu. Jadi sebetulnya gejolak-gejolak kehidupan itu, sesuatu yang tidak nyaman itu justru kalau dilihat dari kacamata semesta, itu cara semesta untuk menumbuhkan jiwa kita. Tapi setiap jiwa kita mau ditumbuhkan, kita tidak siap. Maaf ya, saya mau cerita sedikit. Saya tidak akan mengalami hari ini kalau saya tidak hidup kemarin.